Materi minggu lalu apa? Oh ya, peninggalan kebudayaan Islam. Sekarang kita mempelajari tentang gitu ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Itu terbagi menjadi 3 pulau besar, yaitu ada Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Oke, nah pada pertemuan hari ini diharapkan anak-anak mampu menjelaskan sejarah kebudayaan Islam di Indonesia dan mampu menganalisis. Maksudnya menganalisis di sini bisa membedakan. Misalnya nih, di Kerajaan Samudra Pasai itu raja pertamanya siapa, di Kerajaan Aceh Darussalam siapa, di Kerajaan Malaka siapa, seperti itu. Nah, pada pertemuan hari ini karena materinya banyak banget ya, jadi kita fokuskan di kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera, seperti itu. Oke. Yang di Zoom sudah melihat slide yang Ibu share? Sudah. Halo? Sudah. Oke. Nah, ini ya. Oke ya. Kerajaan Islam di Indonesia. Nah, ini tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini Ibu punya gambar. Silahkan diperhatikan dengan baik-baik ya gambarnya. Oke, kita fokus di gambar yang pertama, yang di sebelah kiri. Gambar apa ini? Halo? Hijau semua Bu gambarnya. Gambarnya gimana? Hijau semua. Oh, hijau. Kenapa ya? Kalau di slide yang ini, sebentar. Ya.
Cek, kedengaran? Kedengaran, Bu. Kalau cek, Assalamualaikum. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Maaf ya, karena tadi ada trouble. Jadi kita lanjutkan mata pelajarannya di sini ya. Kita lanjutkan lagi. Bentar.
Oke, bisa kita lanjut ya. Bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Oke, mohon maaf ya, tadi ada terkendala. Jadi, tadi Ibu punya gambar. Ada yang masih ingat tadi gambarnya gambar apa? Gambar peta ya, ya benar. Itu Pulau Sumatera. Sama yang sampingnya itu apa? Peninggalan lebih tepatnya. Ya, peninggalan itu namanya Benteng Avamosa. Itu salah satu peninggalan sejarah di Kerajaan Malaka gitu. Nah, dua gambar tersebut itu mempunyai ini ya yang sedang kita pelajari hari ini. Nah, dari gambar tadi, Ibu punya pertanyaan, siapakah raja pertama di Kerajaan Samudra Pasai, Malaka, sama Aceh Darussalam yang akan kita pelajari hari ini. Tapi yang sudah tahu jawabannya silahkan disimpan terlebih dahulu. Jadi nanti akan Ibu tanyakan di akhir pembelajaran. Yang belum tahu jawabannya bisa cari di LKS-nya atau di buku paketnya atau mendengarkan yang Ibu sampaikan hari ini. Ya. Jadi mohon didengarkan baik-baik karena jawabannya ada di situ. Oke, Pak. Oke, yang pertama yaitu kerajaan, langsung saja ya kita membahas. Nah, ini kerajaan Islam di Indonesia itu dibagi menjadi 3 pulau besar. Ada Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Mbaknya yang pakai baju pink, yang di Sumatera ada kerajaan apa saja? Ya benar, jadi yang di Pulau Sumatera itu ada 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Malaka, dan juga Aceh Darussalam. Kemudian yang ada di Pulau Jawa itu ada Kerajaan Demak dan Pajang, Kerajaan Banten dan Cirebon, dan juga Kerajaan Mataram. Sedangkan di Sulawesi itu ada Kerajaan Gorontalo dan juga Kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini kita fokus pada di Pulau Sumatera. Tadi ada apa saja di Pulau Sumatera? Ya, ya benar ya, ada 3 kerajaan. Nah, yang pertama kita bahas yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Nah, ini. Letak geografis Kerajaan Samudra Pasai. Masnya yang pakai baju abu-abu bisa dibacakan. Ini. Lok Sumawe, Nangro Aceh, Darussalam. Namanya Mas siapa? Siapa? EGRA. Oh ya. Oke, terima kasih Mas. Nah, jadi Kerajaan Samudra Pasai itu terletak di pantai timur bagian utara. Nah, di sini ya. Di sini. Nah, berada di wilayah administratif Aceh. Jadi dekat dengan pusat kota Aceh, sekitar 15 atau sampai 20 km dari Lok Sumawe, Nangro Aceh, Darussalam. Itu. Nah, berdirinya Kerajaan Samudra Pasai.
Nah, kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Marasilo yang bergelar Sultan Malik As-Soleh, wafat pada tahun 1267. Jadi dulu raja yang mendirikan kerajaan Samudra Pasai ini dulunya itu bukan beragama Islam. Kemudian setelah masuk agama Islam, setelah percaya dengan agama Islam, beliau namanya berganti menjadi Sultan Malik As-Soleh. Nah, ini adalah makam beliau. Seperti itu. Nah, ini raja-raja kerajaan Samudra Pasai. Ada banyak ya, ada 19. Yang pertama ada Sultan Malik As-Soleh, kemudian Sultan Muhammad Malik Zahir yang memperkenalkan koin emas, kemudian Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, yaitu putra dari Muhammad Malik Az-Zahir, dan sampai yang terakhir ada Sultan Zainal Abidin IV yang memerintah pada tahun 1514 sampai 1517. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengar ya. Mohon maaf tadi ada trouble lagi, jadi sekarang dilanjutkan di sini. Kemudian runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Nah, runtuhnya kerajaan Samudra Pasai ini disebabkan oleh serangan Portugis. Serangan Portugis pada masa kekuasaan Zainal Abidin IV, yaitu Raja Samudra Pasai yang terakhir tadi ya. Pada sekitar tahun Sultan Zainal Abidin IV ini menjabat pada tahun 1517. Nah, kekacauan ini menyebabkan lemahnya kekuatan dalam negeri sehingga memudahkan Pasai dikalahkan oleh Portugis. Selanjutnya, Kerajaan Malaka. Yang pertama yaitu letak geografis Kerajaan Malaka. Ada yang tahu? Di LKS-nya mungkin? Ya, di letak geografisnya. Nah, Kerajaan Malaka ini berada di Semenanjung Malaya atau Selat Malaka, karena namanya Kerajaan Malaka ya. Nah, di sini itu terdapat pusat jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Sehingga pada era jayanya kerajaan ini tumbuh pesat
tumbuh pesat menjadi pusat dagang Islam dan pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Nah, asal-usul kerajaan Malaka. Jadi, pada abad ke-15 Masehi itu terjadi peperangan saudara. Ada yang masih ingat perang apa? Perang saudara? Perang Paregreg ya, perang Paregreg yang pada kerajaan Majapahit. Nah, dalam peperangan tersebut ada seorang pangeran kerajaan Majapahit yang bernama Paramisora atau Pangeran Prameswara itu melarikan diri dari daerah Blambangan ke Singapura. Namanya Turmasek, daerah Singapura. Nah, kemudian di daerah Turmasek itu dirasa kurang aman. Jadi ada perang Paregreg, kemudian sang pangeran Majapahit ini, salah satu pangeran di Majapahit ini melarikan diri ke Singapura. Nah, karena dirasa kurang aman, akhirnya melanjutkan perjalanannya ke Malaka. Seperti itu. Kemudian Pangeran Paramiswara ini atau Pangeran Prameswara bersama pengikutnya mendirikan sebuah kampung yang dinamai dengan Malaka. Nah, di kampung tersebut itu ada aktivitas perdagangan yang sangat pesat dan didominasi oleh para pedagang Muslim. Untuk itu, Paramiswara ini kemudian masuk ke dalam agama Islam dan namanya berganti menjadi Iskandar Syah. Seperti itu ya. Kemudian raja-raja kerajaan Malaka. Itu yang pertama ada Iskandar Syah. Kemudian yang sudah saya sebutkan tadi ya, dulunya bernama Paramiswara atau Pangeran Prameswara yang merupakan raja pertama. Kemudian ada Muhammad Iskandar Syah yang merupakan putra dari Iskandar Syah. Kemudian ada Muzaffar Syah yang merupakan raja pertama di kerajaan Malaka yang mendapat julukan Sultan. Kemudian ada Sultan Mansur Syah. Nah, di sini ini merupakan kejayaan pada kerajaan Malaka seperti itu, yang memerintah pada tahun 1458 sampai 1477. Kemudian ada Sultan Alauddin Syah. Nah, pada Sultan Alauddin Syah ini terjadi perekonomiannya itu stabil. Di kerajaan Malaka ini perekonomiannya stabil, perekonomiannya baik, namun secara politik itu melemah atau menurun. Karena apa? Karena banyaknya ini ya pemberontakan sehingga banyak kerajaan kecil yang memisahkan diri seperti itu. Nah, jadi pada masa Sultan Alauddin Syah ini sudah mengalami kemunduran. Kemudian pada masa Sultan Mahmud Syah, ini setelah Sultan Alauddin Syah, ini sudah sangat sangat buruk keadaannya, sudah sangat buruk, sangat lemah seperti itu. Dan runtuhnya kerajaan Malaka itu karena ada yang tahu sebelumnya di AKS? Oke, Ibu ulang yang raja-raja kerajaan Samudra Pasai. Tadi masa kejayaannya pada masa siapa? Nggak ada slide-nya ya, susah. Pada masa Sultan Mansur Syah. Seperti itu. Nah, runtuhnya kerajaan Malaka ini pada tahun 1511 itu Portugis. Jadi seperti pada Samudra Pasai tadi, ada serangan dari Portugis yang dipimpin oleh Alfonso d'Albuquerque datang dari Goa, India, dan menyerang Kesultanan Malaka, dan akhirnya Malaka yang sangat besar ya, sebagai pusat perdagangan Islam, pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara, akhirnya jatuh juga ke tangan Portugis, karena kondisinya sudah sangat lemah, dan itu terjadi pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah, Sultan yang terakhir tadi.
Nah, dalam perang melawan Portugis, Sultan Mahmud Syah berhasil menyelamatkan diri ke Pahang, kemudian ke Johor, kemudian ke Bintan. Akhirnya pada tahun 1529, Sultan Mahmud Syah meninggal dalam pelarian ke Kampar Riau. Oke. Karena waktunya hampir habis ya, Ibu balik ke pertanyaan yang awal tadi. Siapakah raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai dan Malaka? Karena waktunya sedikit, jadi Aceh Darussalam di-skip dulu. Ada yang tahu? Siapa? Dengan Mbak siapa? Siapa? Bukan, yang di Samudra Pasai, raja pertamanya. Ya, benar. Oke, yang di Zoom? Ada yang ingin menjawab? Yang di Malaka siapa? Raja pertamanya. Siapa yang di kelas? Ya, atau namanya setelah masuk Islam bernama? Ya, betul ya. Jadi raja pertama di Samudra Pasai itu ada Malik As-Soleh dan di Malaka ada Iskandar Syah. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa kerajaan Islam di Nusantara itu ada banyak dan terbagi menjadi 3 pulau besar, yaitu pulau apa saja tadi? Ya benar, Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Yang di Pulau Sumatera ada kerajaan apa saja? Mbak yang pakai jilbab hitam di sini, yang pakai kacamata? Ya, ya. Kemudian yang di Jawa, Masnya yang tengah? Di LKS ada? Oke, ada kerajaan Demak, kerajaan Pajang, Cirebon, Banten, dan sebagainya. Kemudian yang di Sulawesi ada kerajaan Gowatalo dan juga Ternate Tidore. Ya, jadi setiap kerajaan itu mempunyai sejarahnya masing-masing, mempunyai ceritanya masing-masing seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Oke, nanti karena tugasnya jadi nanti saya kirimkan ke Bu Harti ya tugasnya karena tidak bisa menampilkan slide itu. Nah, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah ya. Seperti itu. Kemudian ya, trouble ini tadi seharusnya materi bisa ditampilkan karena tidak sesuai dengan perkiraan. Jadi materi tidak bisa ditampilkan seperti itu. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajarnya, selalu jaga kesehatan, seperti itu. Mungkin ini saja dari saya. Nanti untuk tugasnya bisa disampaikan sama Bu Harti. Seperti itu ya. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, perhatikan. Tadi ya ada kendala sedikit. Nanti kalau tidak kalau belum paham nanti bisa apa? Bisa tanya sama saya bisa ya. Dan juga kalau nanti ada apa? Kalau di Japri sama saya juga bisa nanti tanyanya. Ya. Ya begitu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, nggak ada cagaknya ya? Tapi ini umpamanya di tumbas ke wonten nggih. Jadi enten bukan kan rencana buat kelas sama diperhatikan untuk selanjutnya Vike disiapkan, bukunya diganti, dipersiapkan. Begitu juga Vike ini juga sama mahasiswa dari IAIN disimak, perhatikan tambahannya yang nggak berkepentingan mic-nya dimatikan. Kalau mau bertanya nanti ada sesi tanya jawab. Selama tidak ada tanya jawab diperhatikan. Siapa yang masih mic? Ya, tunggu dulu ya, diperhatikan ya. ternyata memang ada usianya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 9? Ya, alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kelas 9, pembelajaran fikih pada hari ini yaitu mengenai materi jual beli, mengulang lagi materi yang kemarin yang sudah dijelaskan oleh Neva ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menjelaskan mengenai terkhusus pada jual beli yang terlarang, jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang dalam agama dan kiat dalam jual beli. Nah, ini ya
sebelum Ibu mulai, anak-anak siapkan buku tulis atau alat tulis. Nanti apabila ada catat. Nah, ini kan materi buat PTS juga kan. Langsung saja ya anak-anak. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian jual beli. Secara bahasa, jual beli itu berasal dari kata al-ba'u yang berarti tukar menukar secara mutlak ya, atau bisa disebut juga dengan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan disertai dengan adanya ijab qabul atau akad menurut tata cara atau tata aturan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum jual beli. Nah, dasar hukum jual beli ini dibolehkan oleh syariat Islam ya anak-anak. Adapun dasar hukum jual beli ini terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang bunyinya wa akhalaqul bai'a wa haramal riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya yaitu rukun jual beli. Nah, rukun jual beli ini dibagi menjadi 4 macam ya. Yang pertama yaitu adanya penjual dan pembeli, yaitu disebut juga dengan akidain ya. Yang kedua yaitu barang yang diperjualbelikan atau disebut mahfud alaih. Yang ketiga yaitu alat nilai tukar pengganti barang atau uang. Yang keempat yaitu adanya ijab
Halo, Seli. Halo. Para ulama membolehkan apabila yang selanjutnya jual beli belum anak yang di atau bisa merugikan pihak pembeli. Yang selanjutnya itu menjual suatu barang dalam proses pembelian belum menjadi pemilik sepenuhnya atau masih kredit, yaitu mengenai A menjual punya pada C, padahal A itu barangnya masih kredit dan belum lunas dijual. Jadi hal tersebut tidak diperbolehkan oleh agama.
paham anak-anak? Selanjutnya yaitu jual beli yang besar bentuknya tetapi dilarang dalam agama ya. Yang pertama yaitu jual beli pada saat khutbah sholat Jumat atau sholat Jumat. Nah ini tentunya pada kaum laki-laki muslim. Jadi pada waktu khutbah sholat Jumat atau sholat Jumat itu dilarang berdagang karena kan laki-laki muslim itu diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya yaitu jual beli dengan cara menghadap orang sebelum sampai pasar. Contohnya nih, ada penjual kayu dari desa mau membawa sayurannya ke kota, tetapi sampai di tengah perjalanan itu bisa orang. Kan penjual itu belum mengetahui harga pasarnya sebenarnya, tapi ada yang harganya dan si penjual itu menjual barangnya itu dengan harga yang murah dan dibeli oleh pembeli itu harga yang seharga-harganya dan pembeli itu akan menjual barang dagangnya itu untuk harga yang harganya lebih tinggi. Itu ya anak-anak. Nah selanjutnya yaitu jual beli dengan cara menipu. Nah jual beli dengan cara menipu ini dilarang oleh agama karena ketika seseorang itu sangat membutuhkan tetapi malah ia menimbun barang-barang dan dijualnya itu pada waktu langka. Misalnya menimbun gas LPG. Nah pada waktu orang banyak membutuhkan itu ia malah menimbun gas LPG dan dijualnya itu pada waktu harganya itu mahal ya. Itu tidak diperbolehkan ya. Yang selanjutnya yaitu jual beli dengan cara mengurangi timbangan atau ukuran. Nah ini jual beli ini sangat merugikan pihak pembeli karena apa? Mengandung unsur penipuan. Nah selanjutnya yaitu jual beli dengan cara mengecoh. Contohnya nih jual beli cara mengecoh tuh seperti jual pasaran atau pasar rekreasi itu kan kita jual salah ya. Jual salah itu bisa dapatkan yang di atas itu barang-barangnya itu bagus tetapi yang di bawah itu barangnya yang jelek-jelek ya. Itu tidak diperbolehkan. Itu mengandung unsur penipuan dan mendolimi orang lain. Nah selanjutnya jual beli barang yang masih dalam keadaan orang lain. Jadi ketika penjual dan pembeli kita tidak boleh menawar juga barang yang ditawar oleh orang lain. Paham anak-anak sampai pada jual beli yang seharusnya tapi dilarang dalam agama. Nah, itu lanjutkan ya mengenai yang terakhir yaitu khiyar dalam jual beli. Pengertian khiyar dalam bahasa yaitu berasal dari khiyar artinya memilih di antara dua pilihan. Secara istilah artinya yaitu hak memilih antara penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau meneruskan jual belinya atau membatalkan transaksi jual beli. Dasar hukum khiyar bahwa khiyar dalam agama itu ditentukan anak-anak karena ubah dan disyariatkan oleh agama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis anta fiku dijawati tidak tak hadir dari salah dari yang artinya kau boleh khiyar dalam segala hal atau barang yang telah
Pilar ini disebut juga dengan pilar galaksi, ada galaksinya. Yang selanjutnya yaitu pilar ID atau pilar catatnya. Nah, pilar ID ini dilakukan karena ada catatan dalam barang, jadi boleh melanjutkan atau membatalkan jual beli. Itu ya anak-anak. Fungsi untuk sekian dari Indra. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini pagi menjelaskan ya. Ini yaitu bahwa jual beli itu adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu sesuai dengan tata cara atau aturan yang ditentukan oleh syariat Islam. Yang kedua yaitu buku dasar hukum jual beli terdapat pada bulan ada berapa? Berapa mas? Dasar hukum jual beli terdapat pada peraturan. Ya, betul. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum jual beli itu adalah ada syarat-syaratnya juga bisa ya. Dari hadis yang selanjutnya yaitu jual beli yang terlarang, yang pertama itu jual beli yang sistemnya jujur. Yang kedua yaitu jual beli barang haram, yang ketiga yaitu jual beli sperma hewan, yang keempat jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan, yang kelima itu jual beli suatu barang yang dalam proses pembuatan atau masih kredit. Jual beli yang sah hukumnya ada beberapa macam, misalnya itu jual beli pada saat bukan sholat Jumat atau sholat Jumat. Yang kedua yaitu jual beli dengan cara menghadap di dalam sebelum sampai ke pasar. Yang selanjutnya itu jual beli dengan niat menjual barang. Yang keempat yaitu jual beli dengan cara mengurangi kebutuhan timbangan. Yang kelima yaitu jual beli cara mengikat. Yang keenam yaitu jual beli barang yang masih dalam tawaran online. Pengertian dia yaitu membeli dan si penjual dan pembeli mau meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Dasar hukum yang ini terdapat pada hadis ya, nanti dari anak ya. Nah, macam-macam yang ini ada tiga macam. Pertama itu yang tadi, yang salah dan yang ID. Ini cukup sekian dari ibu untuk tugasnya. Ini ya anak. Dan catat nanti pasti. Ini cukup sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.
Ya, akan menghapus dosa setelah melakukan kesalahan. Umpama kita ada orang yang kita bersalah sama orang lain. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mata pelajaran prakarya ya? Kalian siapkan pelajarannya prakarya ya. Selain merupakan suatu amal perbuatan yang baik, akan mendapat lipat gandakan pahala, akan menghapus dosa, dengan kita bersedekah kita menjadi akan harta tersebut menjadi harta yang berkah. Oke. Gimana? Saya mulai ya. Katanya berkah gimana? Hari ini saya akan menyampaikan untuk tugas praktek kalian. Perhatikan ya. Kemarin kan saya sudah memberi kalian beberapa video. Ada 5 ya. Yang kalian analisis. Paham? Ya. Nah, jadi tugas prakteknya nanti kalian membuat kerajinan dari bahan keras. Bahannya bebas ya, boleh kayu, boleh kaca, kemudian apa batu. Kalian nanti pilih salah satu saja. Boleh setik itu kayu ya, nggak apa-apa. Kemudian boleh kelompok, boleh individu, ya. Kelompoknya anggotanya bebas nggak apa-apa. Kemudian jangan lupa nanti kalian videokan hasil jadinya ya. Kemudian tulis laporannya. Laporannya boleh ditulis di Microsoft Word atau di ya. Oh, bisa ulangi di awal nggak, Bu? Sinyalnya nggak bagus. Oke, bentar ya. Saya ketikkan aja ya. Bentar. Kelihatan ya? Tugas praktek prakarya. Jadi yang pertama, pilih salah satu kerajinan dari bahan keras, ya. Batu boleh, kayu boleh, kaca boleh, ya. Kemudian bisa dikerjakan secara individu atau kelompok. Yang ketiga, jangan lupa didokumentasikan berupa foto atau video. Kemudian buat laporan kegiatan, alat, kemudian bahan, cara pembuatan. Bisa berupa PowerPoint atau Microsoft Word ya. Waktu kegiatan 2 minggu ya. Oke. Sudah kelihatan ya?
Jadi kalian boleh pilih salah satu kerajinannya, bebas. Boleh dari video yang kemarin saya kirim, atau kalian cari sendiri. Kalau kalian punya ide sendiri juga nggak apa-apa. Ya, kalian buat, kemudian nanti boleh dikerjakan secara individu atau kelompok. Kalau kelompok bebas ya anggotanya yang kalian dekat atau bisa saja ya, karena kita kan masih PPKM. Kemudian jangan lupa nanti didokumentasikan ya berupa foto atau video. Nah, jangan lupa juga dibuat laporan kegiatannya. Jadi tulis alat, bahan, cara pembuatan. Bisa berupa laporannya itu bisa berupa Word atau PowerPoint. Kalian kan sudah terbiasa bikin PowerPoint ya. Yang paling mudah buat kalian aja bagaimana. Nanti foto atau videonya bisa disetorkan ke saya lewat WA ya. PowerPoint-nya juga bisa disetorkan lewat WA. Nah, saya beri waktu kegiatannya itu 2 minggu. Tapi kalau kalian sudah selesai sebelum 2 minggu, boleh dikirim. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya dulu? Bu, Iya, apa? itu foto atau videonya itu dimulai dari alat dan bahan sampai hasilnya itu. Kalau bisa seperti itu, iya. Kalau Oh bisa ya, seperti itu, bagus itu. Malah lebih bagus itu nilainya. Kan yang kemarin saya share seperti itu kan ya. Jadi bikin alatnya dulu. Nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. Yang penting ada video bahannya seperti itu nggak apa-apa. Terus ada yang mau tanya lagi? Kalian jangan mikir yang ribet-ribet ya. Yang simpel-simpel aja nggak apa-apa. Saya share beberapa kerajinan dari batu. Ini simple. Kalian boleh seperti ini. Nah, itu adalah contoh kalau kita membuat kerajinan dari batu. Kalau selain batu bagaimana? Boleh, tapi diingat materi kalian itu bahan keras ya. Materi kalian itu bahan keras. Jadi boleh dari bahan apapun asal bahan keras. Bahan keras itu kan ada kayu, ada bambu, ya kan? Ada batu, kemudian ada kaca, ada logam. Ya. Kalau seandainya dikombinasikan boleh, nggak apa-apa. Kombinasi itu sebetulnya nanti semester 2, tapi kalau kalian bikin kombinasi sekarang juga nggak apa-apa. Kalau yang kemarin, oh ini yang dari tusuk sate ya. Ini yang dari tusuk sate. Ini juga simple, gampang kan ini. Ini juga boleh. Videonya dibikin seperti ini boleh nggak? Boleh aja. Kan kalian kalau mau bikin konten, ya siapa tahu nanti jadi YouTuber. Boleh. Oh ya, videonya kalau mau diupload di YouTube juga boleh. Nanti saya dikirim linknya saja juga boleh. Ini juga gampang kan? Sate itu kan dari kayu bambu, boleh. Itu bahan keras juga.
Untuk nempelnya itu nggak usah satu-satu aja bisa ya sebetulnya. Itu udah kalian tata, itu tinggal di nempel rapi bisa. Spidol permanen ya. Oh. Indonesia, negeri yang kan gampang tuh ini tuh. Jadi kalau kalian di sekolah itu yang biasanya semangat itu ada Irdina, Asma, Delva itu.
Jadi kalian bikinnya yang sederhana-sederhana seperti itu nggak apa-apa ya, nggak harus rumit-rumit. Cari bahan yang gampang kalian dapatkan di sekitar rumah kalian, apa yang gampang kalian cari. Ya, ingat tugasnya hanya sederhana, bikin kerajinan dari bahan keras. Ingat yang diperhatikan lagi, bahan keras ya. Kadang mungkin ada yang mengumpulkan boneka, tapi boneka itu kan bukan dari bahan keras ya. Soalnya kalau bonekanya dari kaleng, nah seperti itu boleh. Jadi ketika nanti kalian membuat kerajinan, diperhatikan bahannya ya. Apakah bahan tersebut bahan keras atau bukan. Ya. Kalau kombinasi dari bahan keras dan bahan lunak boleh. Seperti apa maksudnya? Mungkin tadi siapa yang tadi mau bikin dari stick es krim? Nanti pakai kombinasi dengan flanel, boleh. Tadi, Bu. Gimana? Aku mau tanya. Ya. Kalau ngirimnya itu pakai video diupload di YouTube aja, nggak usah pakai Microsoft Word, bisa enggak? Bisa, boleh. Tapi berarti videonya sudah ada keterangannya ya? Iya. Oke, boleh. Sama boleh pakai stick es krim kan, Bu? Boleh. Stick es krim kan bahan keras ya, dari kayu, boleh. Ya, Bu, makasih. Dulu Habibie kayaknya kan ya pernah ya pakai YouTube ya Habibie. Iya, pernah. Kelas 2. Ya, boleh. Ada yang mau tanya lagi? Benar, nggak ada yang mau tanya lagi nih? Nanti kalau seandainya kalian ada ide, bingung itu bahannya termasuk bahan keras atau enggak, ya nanti japri saya saja ya, Bu, bahannya ini bisa atau tidak? Nanti saya bantu. Ya. Kalau mau kelompok juga boleh. Ya. Kelompoknya nanti tergantung kalian dekatnya dengan siapa rumahnya ya, boleh berkumpul atau enggak. Kadang ada yang tidak boleh. Ya, apa? Berani. Apa? Bu. Iya. Siapa? Ini. Kelompoknya beda kelas nggak apa-apa, Bu? Boleh. Beda kelas nggak apa-apa. Kelompoknya beda kelas nggak apa-apa. Oh, oke, Bu. Sudah nggak ada pertanyaan lagi? Kalian kan sering tiktokan. Kalau disuruh upload tugas saja malu-malu. Padahal kalau tiktokan aja enggak loh ya. Kalau bikin konten itu senangnya bukan main. Ini kan kalian dapat tugas, selesai tugasnya, dapat konten. Ya, lumayan. Nanti semua temannya suruh subscribe, like, dan komen ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa japri saya. Kemudian ini waktunya sudah habis. Setelah ini kalian bisa keluar terkecuali untuk kelas 9B. Untuk yang kelas 9B nanti tetap stay di Zoom ya. Ada wali kelas kalian ya. Nanti ada pembinaan dari wali kelas kalian. Siapa? Pak Islam ya. Oke, nanti untuk yang kelas 9B ya. B, Bravo ya. Nanti tolong stay di Zoom. Yang lain boleh leave Zoom-nya. Kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Kelas 9B tetap stay di Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Now.